Shalom, lovers of God. Senang kembali kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang karena Yesus Alfa dan Omega. Saya yakin kalimat Alfa dan Omega pasti tidak asing di telinga kita, bukan? Nah, sebenarnya siapa sih Alfa dan Omega itu? Alfa dan Omega adalah sebutan untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dari mana kita tahu? Wahyu 1 ayat yang ke-8 dengan jelas berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sekali lagi, Aku, kata Tuhan, adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, bicara Alfa dan Omega, ada satu klip yang saya mau tunjukkan buat para lovers of God sekalian. I am the way, the truth, and the life. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. The beginning and the end. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain. I am making everything new. Yes, I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen. Ya, tadi kita udah sama-sama saksikan klipnya. Guys, bukan kebetulan kalau Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Alfa dan Omega. Kenapa? Yuk, mari kita pelajari lebih dalam. Kata Alfa itu memiliki arti yang awal atau yang pertama. Alfa itu berbicara yang awal atau yang pertama. Sedangkan kata Omega itu memiliki arti yang akhir atau penutup. Jadi Alfa itu adalah awalnya dan Omega itu adalah penutupnya. Jadi kalau kalimat Alfa dan Omega, Yesus mau sampaikan kepada kita bahwa dialah yang memegang kuasa segala sesuatu sejak dari awal sampai kesudahannya. Jadi Yesus mau berkata dia yang pegang kendali, dia yang pegang otoritas itu dari awal sampai akhirnya. Nah, lovers of God tentu tahu bukan kalau nama lain dari Yesus itu adalah Immanuel. Betul ya? Setuju? Nah, Immanuel itu artinya apa? Immanuel artinya Allah beserta kita. Mari renungkan ini. Tuhan kalau berkata dia adalah Immanuel, mari renungkan. Tuhan itu menyertai kita waktu kapan? Jawabannya kapanpun waktunya. Kenapa? Tuhan bisa menyertai kita dari awal hingga akhir. Kenapa demikian? Karena dialah Alfa dan Omega. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kalau Allah kita itu bukan Allah yang Alfa dan Omega, maka Tuhan hanya bisa menyertai kita dalam kurun waktu tertentu. Tetapi karena dialah Alfa dan Omega, maka dia dapat menyertai kita anytime. Karena dari awal hingga akhir dia dapat menyertai kita.
Wow, luar biasa. Luar biasa. Yesus dapat menyertai kita kapanpun dari awal sampai akhir karena dialah Alfa dan Omega. Haleluya, haleluya. Nah, Lovers of God tentu ingat juga akan janjinya yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, bukan? Kok bisa? Ya, Yesus sanggup menyertai kita sampai kesudahan zaman karena dialah Alfa dan Omega. Yesus dapat menyertai kita sampai kesudahan zaman karena dialah Alfa dan Omega. Karena Yesus Alfa dan Omega, maka dialah penguasa atas waktu yang berlaku, baik Kairos terlebih Kronos. Yuk sekali lagi kita baca Wahyu 1 ayat yang ke-8. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Di situ berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lovers of God, kalau kita telaah Wahyu 1 ayat yang ke-8 ini, maka kita akan temukan 4 pokok kebenaran di dalamnya. Apa saja? Mari kita pelajari bersama. 4 kebenaran Yesus Alfa dan Omega. Yang pertama, kebenaran apa? Kebenaran Yesus sudah ada. Kalimat ini memiliki pengertian bahwa Yesus telah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Kenapa? Karena Yesuslah pencipta dari segala sesuatu. Yohanes 1 ayat yang ke-3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 3 berkata dengan jelas, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada satupun yang jadi kalau bukan Tuhan yang menjadikannya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 membantu kita untuk lebih menerangkan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 ini dengan jelas juga berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi, kalau kalimatnya berkata Yesus itu Dia telah ada, artinya Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Hal ini juga bermakna bahwa Yesus memegang kendali sejak permulaan segala sesuatu, termasuk sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Mari kita sama-sama renungkan. Kalau dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, artinya Tuhan pencipta dan kita adalah ciptaan. Mana lebih dahulu, pencipta atau ciptaan? Jawabannya pasti pencipta itu ada lebih dahulu, bukan? Nah, kalau Dia itu menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, oleh karena Dia, artinya Dia adalah pencipta. Karena Dia pencipta, Dia itu ada sebelum adanya penciptaan. Makanya tadi kebenaran Wahyu berkata, Aku adalah Alfa dan Omega yang sudah ada. Nah, kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, mari kita lanjut. Yesus ada saat ini.
Yesus bukan hanya ada di masa lampau, tapi Yesus juga ada di saat ini. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kalau Tuhan kita disebut Immanuel, artinya Tuhan beserta kita atau Tuhan menyertai kita, maka jika Tuhan beserta kita, sedangkan kita ada saat ini, bukankah artinya Yesus pun ada saat ini? Yesus yang berkuasa penuh beserta kita, maka kita disertai Tuhan yang berkuasa. Kita menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kebenaran yang ketiga, Yesus yang akan datang. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Ya, jika Yesus berkata akan datang kembali, bukankah itu artinya Yesus adalah Yesus yang akan datang pula? Yesus di masa depan. Jadi Yesus bukan hanya ada di masa lampau, masa saat ini, tapi juga Yesus ada di masa yang akan datang. Nah, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Nah guys, jika Yesuslah yang akan mengadili setiap kita, manusia dari setiap zaman, bukankah itu artinya Yesus adalah Yesus yang akan datang? Bukankah artinya Yesus tetap ada sampai pada akhir dari akhir zaman? Kalau Yesus adanya hanya katakanlah 5 tahun ke depan, maka Yesus tidak akan bisa mengadili semua orang dalam semua zaman. Betul kan? Karena Yesus ada sampai at the end, makanya Yesus dapat berkata akan mengadili semua orang, setiap generasi, setiap zaman. Lalu kebenaran yang keempat yang patut kita renungkan. Ya, Yesus adalah Yesus yang maha kuasa. Dari ketiga kurun waktu kronos, yang awal atau dulu, masa lalu, saat ini, present time, dan yang akan datang, masa depan, future time. Semuanya ada dalam kendali Tuhan kita, Yesus. Kenapa demikian? Karena waktu kronos, waktu yang berlaku di dunia kita, itu ada di dalam waktu kairos. Apa itu waktu kairos? Waktu Tuhan. Sifat waktu kairos ini adalah waktu kekekalan. Tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Ya, karena kronos itu ada di dalam kairos, sedangkan Yesus adalah penguasa akan waktu kairos. Artinya, Yesus pula lah yang berkuasa atas waktu kronos kita. Karena itu Yesus berani berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal, yang akhir, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Karenanya tidaklah salah jika Yesus berkata dia adalah yang maha kuasa, karena dia yang pegang kendali atau kuasa atas masa lalu kita, masa kini,
dan masa yang akan datang. Kita bersyukur jika Tuhan Yesus ada di masa lalu. Kenapa? Karena Dia bisa memulihkan setiap luka kita di masa lalu. Kalau Yesus tidak ada di masa lalu, maka Tuhan Yesus tidak bisa mengobati, memulihkan luka kita di masa lalu. Karena Tuhan ada juga di masa lalu kita, maka Tuhan bisa sembuhkan luka kita, luka masa lalu kita. Yang kedua, Yesus ada di masa sekarang. Yesus yang berkuasa itu ada bersama-sama dengan kita. Dialah Immanuel, Allah yang beserta kita. Yesus ada beserta kita saat ini, masa sekarang. Yesus ada di masa sekarang, makanya Yesus dapat menolong, menguatkan kita hari-hari ini. Dan Yesus ada di masa yang akan datang. Karena Yesus ada di saat kita ada saat ini, maka kita dapat punya kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, hari-hari ini. Sekalipun ada banyak tantangan, karena Yesus yang Maha Kuasa itu, Yesus yang Alfa dan Omega itu beserta kita. Kalau Yesus yang Immanuel itu beserta kita, kita punya kekuatan menjalani hari-hari kita. Dan Yesus ada di masa yang akan datang. Yesus ada di masa depan kita. Yesus ada di future time-nya kita. Makanya kita berani menatap masa depan. Mungkin ada satu lagu yang familiar di telinga kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Betul Bapak Ibu? Ya, Yesus hidup. Siapakah Yesus itu? Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God. Yesus yang Alfa dan Omega. Karena Yesus ada juga di masa depan kita. Makanya kita bisa menjalani hari-hari depan kita dengan penuh kepercayaan. Yesus pegang kendali atas masa depan kita. Di dalam Yesus ada masa depan yang baik buat kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 dengan jelas berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan mengetahui rancangan yang ada pada kita. Kata mengetahui dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 ini, kata Ibrani yang digunakan adalah yada. Nah, salah satu arti kata yada adalah mengetahui, mengenali. Mengenali, jadi bukan sekedar tahu, tapi mengenali. Mengenali apa? Mengenali yang pas. Artinya Tuhan mengetahui, mengenali rancangan-rancangan apa yang pas buat kita di masa depan. Karena Tuhan tahu masa depan kita, Tuhan juga ada di masa depan kita. Karena itu Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita di masa depan kita. Karena Tuhan mengenali yang pas buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, karena Yesuslah Alfa dan Omega, maka kita dapat dengan tenang dan penuh kepastian dalam menjalani hidup kita hari-hari ini, bahkan berani menatap masa depan. Percayakah kita akan hal itu? Haleluya, haleluya. Terakhir saya akan tutup dengan mancing ikan di telaga. 5 jam tidak terasa. Yesuslah Alfa dan Omega, jaminan paten dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati.